Hai semuanya, perkenalkan saya Damra Cinta Cantika Novrastuti. Saya merupakan mahasiswa dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro. Pada hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat peta SKL morfologi dan peta SKL kemudahan dikerjakan pada wilayah studi saya, yaitu Kecamatan Jumantono dan Kecamatan Jumapolo. Kita akan membuat peta SKL morfologi. Untuk membuat SKL morfologi dan SKL kemudian dikerjakan, maka kita memerlukan adanya peta dasar kelerengan. Nah, untuk membuat peta dasar kelerengan itu, kita harus mengolah data citra. Sebelumnya saya sudah mengunduh data Demnas yang ada di Kabupaten Karanganyar itu. Selanjutnya, kita harus menggabungkan data ini menjadi satu dengan cara klik raster, kita ke miscellaneous, kita klik yang match. Untuk input layernya kita select all karena kita akan menggabungkan keempatnya. Kemudian kita klik run. Selanjutnya kita tunggu hingga ini menjadi satu. Jika sudah kita close, kita matikan layer-layer yang lain. Selanjutnya kita dapat memasukkan wilayah studi yang akan kita gunakan. Kebetulan saya pada hari ini akan menggunakan Kecamatan Jumantono dan Kecamatan Jumapolo yang berada di Kabupaten Karanganyar sebagai wilayah studi pada studio proses perencanaan. Sehingga kita dapat melakukan klip dengan cara klik raster, kita klik extraction, kita pilih yang klip raster by mouse layer. Ini untuk input layernya kita pilih yang telah digabungkan, mas layernya kecamatan kita. Untuk sort CRS-nya kita pilih yang WGS 84, target CRS-nya UTM 49S. Kemudian pada assign ini kita ubah menjadi nilai 0. Setelah itu kita dapat klik run. Jika sudah kita close, kita matikan kembali layar-layar yang sudah tidak digunakan. Maka muncullah hasil data citra yang telah diklip dengan wilayah kita. Kemudian kita dapat ke tahap selanjutnya dengan cara kita klik raster, kita klik analis, kita pilih yang slope. Kemudian pada slope express ini kita checklist, kemudian kita klik run. Jika sudah kita klik close, maka sudah muncul hasil slope-nya. Selanjutnya kita dapat mereklasifikasi layer ini dengan cara pada processing toolbox kita ketik saja reclassify, maka dia akan muncul reclassify by table ini. Selanjutnya pada reclassification table ini, kita klik add row. Nah, untuk minimum maksimum value-nya itu dapat kita ubah dengan kita melihat ketentuan pada permen PO. Nah, ini kan untuk 0 sampai 2% itu nilainya 5, 2 sampai 15% itu nilainya 4, dan seterusnya. Sehingga kita dapat mengisikan di sini nilai minimumnya itu 0, maksimumnya 2, value-nya itu 5, kemudian kita tambah lagi 2 sampai 15 itu value-nya 4, 15 sampai 25 itu value-nya 3, 25 hingga 40 itu value-nya 2, kemudian 40 hingga, nah untuk maksimumnya ini, kita harus melihat ambang batas yang ada di bawah sini pada layar slope ini. Jadi harus melebihi yang bawah ini. Sehingga, seandainya saya isi ini 200. Value-nya 1. Kemudian jika sudah kita ketik oke, kita klik oke dan klik run. Jika sudah, kita close dan muncullah hasil reklasifikasinya. Selanjutnya, kita harus mengubah data raster ini menjadi data vektor dengan cara kita pergi ke raster, kita pergi ke conversion, kemudian kita pilih yang polygonize, raster to vector. Kemudian kita klik run. Jika sudah, dapat kita close. Kemudian hasil vektornya sudah jadi. Nah, untuk layer vektor ini sebelumnya kita harus melakukan fix geometri dulu dengan cara di processing toolbox kita ketik fix geometris, kita pilih dan kita klik run.
Kemudian muncullah layer vektor yang sudah di-fix geometris. Nah, selanjutnya dapat kita cek pada open atribut tabel. Pada nilai DN ini itu totalnya 28.733, sehingga kita dapat melakukan dissolve untuk mempermudah pada saat nanti pemberian skor. Dengan cara kita ketik saja di sini dissolve. Nah, untuk dissolve files-nya ini, kita pilih yang DN. Oke, kemudian run. Kita tunggu hasilnya hingga muncul. Jika sudah, kita klik close. Kemudian kita matikan layar fix geometri. Untuk layar yang terbaru ini adalah layar kelerengan yang sudah dissolve, tetapi belum memiliki skor. Sehingga kita harus memberikan skor dengan cara kita klik toggle editingnya, kita buat kolom baru dengan nama kolom kemiringan. Ini kita ubah menjadi teks atau string, kita ketik OK. Kita harus mengisi ini sesuai dengan ketentuan permen PU, yaitu 1 itu nilainya lebih dari 40% dan seterusnya hingga 0 sampai 2%. Selanjutnya, kita dapat membuat kolom baru lagi dengan nama skor lereng. Kita ketik OK. Nah, untuk 40% tadi kan nilainya 1, 25-40 nilainya 2, 15-25 nilainya 3, ini 4, dan ini 5. Jika sudah, kita matikan dulu toggle editingnya dan kita save. Demikian, peta dasar kelerengan telah selesai, sehingga dapat kita simpan dan dapat kita olah lagi untuk menjadi peta SKL morfologi dan peta SKL kemudian dikerjakan. Sehingga kita dapat menyimpan layer ini dengan nama kelerengan. Kemudian kita klik save. Kita klik OK. Selanjutnya, kita dapat membuat peta SKL morfologi. Untuk membuat peta SKL morfologi, maka kita harus melakukan fix geometri pada peta dasar kelerengan yang telah kita buat tadi dengan cara pada processing toolbox kita klik fix geometri, kemudian kita klik run. Dapat kita klik close, kemudian kita inputkan SHP morfologi yang telah kita siapkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah SHP morfologi dan yang ini adalah kelerengan. Sebelumnya, untuk membuat SKL morfologi itu dapat kita cek pada permen PU. Data yang dibutuhkan itu ada peta morfologi dan peta kemiringan lahan. Nah, sehingga di sini saya menginputkan morfologi dan kelerengan. Kemudian kita dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu pada processing toolbox, kita dapat ketik overlay, kita pilih yang intersection. Nah, untuk input layernya ini dia yang morfologi, untuk overlay layernya yang kelerengan. Untuk input files to keep, ini kita pilih yang skor BL. Ini merupakan skor yang ada di SHP morfologi. Kemudian untuk overlay-nya kita klik yang skor lereng yang telah kita buat tadi. Kita klik OK, kemudian kita klik run. Kita tunggu hingga proses intersect ini selesai. Jika sudah, kita klik close. Kemudian kita matikan layer kelerengan dan morfologinya, kita aktifkan layer yang sudah di-intersect tadi. Morfologi dan kelerengan telah jadi, kemudian kita dapat memberikan skor pada layer ini dengan cara kita pergi ke open attribute table-nya, kita aktifkan toggle editing-nya, kita buat skor baru dengan nama skor morfologi.
Kita klik OK. Nah, bagaimana caranya? Kita harus pergi ke Open Field Calculator, kita update pada yang telah kita buat tadi adalah skor morfologi. Kemudian kita ke Fields and Value. Nah, cara membuat skornya ini merupakan rata-rata dari layar yang kita masukkan. Nah, di sini kan tadi kan memasukkan dua, yaitu skor BL dan skor lereng. Kemudian dapat kita ketik di sini skor BR, kita klik-klik, kemudian kita tambah skor lereng, kita bagi dua. Setelah itu dapat kita klik OK. Morfologi, jadi kita dapat memberikan nama kelas pada skor ini dengan cara kita buat kolom baru, kita isi dengan kelas SKL. Untuk tipenya kita pilih yang text string, kita klik OK. Untuk pengisian kelas SKL ini kita harus memperhatikan ketentuan pada permanen PO. Nah, di permanen PO nilai 1 merupakan gunung, nilai 2 berupa gunung, nilai 3 berupa bukit, dan seterusnya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat ringkasan modul SKL agar lebih mudah dimengerti. Nah, kemudian kita masuk lagi, karena ini totalnya ada 19, untuk menghemat waktu, maka kita dapat memilih dengan cara kita klik select feature ini, kita pilih yang Fields and Value, kita pilih yang skor morfologi, sama dengan all unitnya kita pilih 1. Selanjutnya kita ke Open Field Calculator, kita update yang kelas SKL tadi. Untuk nilai 1 tadi kita akan beri nama tinggi. Jadi di sini dapat kita ketik tinggi. Jangan lupa menggunakan ketik sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya kita ketik OK. Kemudian kita beralih ke selanjutnya, kita Fields and Value, skor morfologi, sama dengan all unique, nilai 2, select. Kita pergi ke Open Field Calculator, kita update, kelas SKL, kita cek lagi, nomor 2 itu cukup. Kita ketik cukup. Kemudian kita ketik OK. Lakukan ini hingga pada semua skor itu memiliki kelas SKL. Kita masuk lagi, karena ini totalnya ada 19, untuk menghemat waktu, maka kita dapat memilih dengan cara kita klik select feature ini, kita pilih yang Fields and Value, kita pilih yang skor morfologi, sama dengan all unitnya kita pilih 1. Selanjutnya kita ke Open Field Calculator, kita update yang kelas SKL tadi. Untuk nilai 1 tadi kita akan beri nama tinggi. Jadi di sini dapat kita ketik tinggi. Jangan lupa menggunakan ketik sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya kita ketik OK. Kemudian kita beralih ke selanjutnya, kita Fields and Value, skor morfologi, sama dengan all unique, nilai 2, select. Kita pergi ke Open Field Calculator, kita update, kelas SKL, kita cek lagi, nomor 2 itu cukup. Kita ketik cukup. Kemudian kita ketik OK. Lakukan ini hingga pada semua skor itu memiliki kelas SKL. Semuanya terisi, kita dapat mematikan tool editing, kita klik save. Selanjutnya kita dapat mengubah warnanya dengan cara ke properties, simbologi, kita categorize, kemudian kita pilih yang kelas SKL. Kita klik classify, apply, dan OK. Kita memberikan pewarnaan, maka warna biru ini memiliki arti kurang, warna krem ini artinya sedang, dan warna hijau ini artinya rendah, sedangkan warna pink ini artinya cukup. Untuk pewarnaan SKL morfologi ini kita dapat melihat ketentuannya di permanen PO.
Dengan demikian, peta SKL morfologi telah selesai dibuat. Untuk hasil layoutnya akan menjadi seperti di samping ini. Kemudian, kita dapat membuat peta SKL kemudahan dikerjakan. Untuk membuat SKL ini, data yang diperlukan dapat kita lihat juga di permen PU, yaitu ada morfologi, kemiringan lereng, geologi, tanah, dan ketinggian absolut, yang dimana setiap peta dasar ini memiliki skor masing-masing pada tiap SKL-nya. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan peta-peta yang akan digunakan, yaitu ada morfologi, kelerengan, jenis tanah, ketinggian absolut, dan geologi. Kita masukkan dulu yang geologi. Sebelumnya, kita telah membuat peta SKL morfologi, di mana peta SKL morfologi ini berupa intersek dari morfologi dan kelerengan. Sehingga ini kita dapat save dulu dengan nama morfologi dan kelerengan. Karena membuat peta SKL ini kita hanya perlu melakukan intersect sehingga kita dapat memanfaatkan kembali peta yang sebelumnya telah kita buat tadi. Nah, M dan L ini memiliki arti morfologi dan lereng. Selanjutnya, kita akan mengintersekkan 5 peta ini menjadi satu dan akan menjadi peta SKL kemudian dikerjakan. Untuk langkah selanjutnya, saya akan mengintersekkan morfologi lereng dengan geologi. Nah, dengan cara pada processing toolbox-nya ini, kita ketik saja overlay, kemudian kita pilih yang intersection, ini kita pilih yang ML, morfologi lereng, dengan geologi. Nah, untuk skornya kita pilih yang skor morfo yang telah kita buat tadi. Kemudian untuk overlay-nya pada skor geologi kita pilih yang skor geologi ini. Kita klik run. Jika sudah, dapat kita klik close. Ini dapat kita rename dengan nama M, morfo, lereng, dan geologi. Selanjutnya kita akan intersekkan morfologi lereng geologi ini dengan jenis tanah. Kita pilih lagi intersection. Ini kita pilih yang MLG. Kita pilih yang jenis tanah. Untuk inputnya kita pilih semua. Untuk overlay-nya yang di tanah kita pilih yang skor tanah. Kita klik run. Jika sudah kita klik close, kita matikan lagi layarnya, kita ubah lagi. Tadi morfo, lereng, geologi, dan jenis tanah. Selanjutnya untuk langkah terakhir, kita dapat mengintersekkan dengan ketinggian absolut. Kita pilih lagi intersection, kita pilih yang MLGT, kemudian kita pilih yang ketinggian absolut. Untuk input filenya kita pilih semua, overlay-nya kita pilih yang ketinggian absolut, kemudian kita klik run. Kita klik close, kemudian ini adalah hasil kelima peta yang telah diintersekkan. Ini kita rename. Kita dapat memberikan skor total pada kelima peta yang telah di-intersect tadi. Nah, kalau teman-teman menggunakan skornya itu skor morfologi, skor lereng, skor geologi, skor tanah, dan skor ketinggian absolut, berarti itu total kolomnya 5. Tadi kan kita sudah membuat peta SKL morfologi, di mana skor morfo ini merupakan gabungan dari skor peta morfologi dan peta kelerengan. Nah, kita buat kolom baru dengan nama skor total.
Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita ke Open Field Calculator, kita update, kita pilih yang skor total. Sama seperti sebelumnya, kita harus membuat rata-ratanya dengan cara kita klik Files and Value, kita beri kurung buka, skor morfo, tambah skor geo, tambah skor tanah, tambah skor ketinggian absolut, dibagi dengan 4. Kenapa dibagi dengan 4? Karena skor morfo ini merupakan gabungan dari peta morfologi dan peta kelerengan tadi. Apabila teman-teman menggunakan 5, berarti ini dibaginya dibagi 5. Jika sudah, kita klik OK. Maka skor total ini sudah jadi, kemudian kita dapat memberikan kelasnya. Ini kita buat kolom baru dengan nama kelas kemudahan. Ini tipenya kita ubah menjadi text string, kita klik OK. Nah, untuk namanya kita dapat cek di permen PU. Untuk SQL kemudian dikerjakan, 3 ini artinya sedang. Sedangkan 2 itu kurang, 1 itu rendah, cukup itu 4, tinggi itu 5. Nah, kemudian kita, karena ini totalnya banyak, 289, kita dapat menggunakan select features ini, kita klik Fields and Value, kita ke skor total sama dengan, kemudian all unique, kita klik yang nomor 2, kita select dulu. Nah, maka yang skor totalnya 2 ini akan ke select. Nah, kita cek lagi, nomor 2 itu memiliki arti kurang. Sehingga kita dapat pergi ke Open Field Calculator, update, pada kelas kemudahan kita beri nama kurang. Jangan lupa tanda petik di awal dan di akhir. Kita klik OK, kemudian kita berpindah pada skor yang lain, yaitu skor 3. Skor 3 ini memiliki arti, kita cek dulu, 3 itu sedang, 4 itu cukup. Kemudian kita update, sedang. Selanjutnya kita di skor terakhir, yaitu skor 4. 4 tadi memiliki arti cukup. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita matikan toggle editingnya dan kita klik Save. Setelah itu, kita dapat memberikan warna sesuai dengan kelasnya, yaitu pada properties kita klik Symbology, kemudian kita ke Categorize, value-nya kita pilih yang kelas kemudahan. Kita klik Classify, kita klik Apply. Dan peta SQL kemudian dikerjakan telah selesai dibuat, di mana kuning ini memiliki arti cukup, yang oranye ini artinya sedang, sedangkan yang ungu ini memiliki kelas kurang. Dapat kita lihat juga kenapa yang ungu ini memiliki kelas kurang untuk kemudahan dikerjakan, karena di bagian timur sini itu dekat dengan Gunung Lawu. Selanjutnya, untuk hasil layout dari peta SQL kemudahan dikerjakan adalah seperti di samping. Demikian cara pembuatan peta SQL morfologi dan peta SQL kemudahan dikerjakan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video saya. Dadah!